gimana caranya dan juga peran keluarga dalam mendukung para pensiunan ini menjalani hidupnya? Apa yang bisa dilakukan? Oke, yang pasti ya namanya pasangan terutama ya harus mendukung, anak-anak juga harus mendukung karena gini, kalau orang tuanya berhasil pensiun dengan nyaman, udah pasti kan nanti anak-anaknya tuh kena dampak positif. Dampak positifnya jadi anak-anak tidak perlu menanggung Beban orang beban tua. orang tua gitu ya, mereka bisa mengejar mimpinya sendiri. Nah memang kalau di masyarakat kita, sorry to say ya, kadang kita punya mimpi aja kan keluarga terdekat atau saudara-saudara gitu masih suka menganggap remeh gitu ya, emang bisa, tapi nggak apa-apa. Yang penting yang keluarga intinya aja dulu harus dikasih tahu terutama ke anak-anak dari mereka usia belia bahwa misalnya saya sebagai orang tua juga sedang menyiapkan dana pensiun, mungkin kalau kamu meminta sesuatu yang mungkin di luar kebutuhan hidup Iya, atau yang di luar kemampuan. di luar kemampuan mungkin tidak bisa dulu, tapi berkata aja jujur Iya, sama iya. pasangan dan anak-anak. Aku rasa nanti ketika mereka dewasa mereka akan Mereka ngerti akan kok. mengerti ya. Ya. Dan banyak juga nih di sini kalau misalkan baru punya anak ketiga ketika dia usianya 40. Iya. Lalu ketika dia pensiun anaknya masih Masih dalam ada. usia sekolah, itu gimana nih nanganinnya? Artinya kan dia mempersiap dana pensiunnya mau nggak mau nggak bisa sepenuhnya dia pakai atau gimana? Ya, ini sebenarnya mamaku juga waktu melahirkan aku usianya 45 tahun. Jadi bayangin dong usia setua itu dia Iya, masih menyekolahkan aku. Ya cuma pesan dari aku gini, ketika kita memilih untuk punya anak, kita tuh harus bertanggung jawabkan sama semua kebutuhannya dia. Dan kita sudah pasti tahu konsekuensinya. Untuk itu kita sebagai orang tua harus mengupayakan lebih supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Tentunya pendidikan yang baik tuh nggak mesti selalu sekolah swasta kok. Iya. Ya kan? Yang pasti mereka dapat pendidikan. So kita harus siapin dana pendidikannya dan juga kita mengupayakan harus bisa mencapai dana pensiun. Karena apa? Dana pensiun itu sebenarnya tujuannya balik lagi untuk kenyamanan anak-anak kita nantinya. Iya, karena kalau misalkan kita sudah bisa menghandle diri kita sendiri Betul. ketika pensiun, harusnya otak kita akan lebih jernih juga ya Iya, untuk iya. mengupayakan lain hal agar anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini bisa bekerja. Dan kalau misalkan berbicara tentang asuransi nih misalkan, asuransi apa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika dia mau pensiun? Oke, yang pertama kesehatan. Aduh, udah pasti. Ya kan? Karena yang namanya sakit itu mahal, jadi jangan sampai balik lagi kita membebani anak-anak, mereka udah kerja enak-enak, tiba-tiba suruh bayarin rumah sakit kita. Ini kan banyak banget case kayak gini Yes, ya, betul. gitu ya, harusnya tadinya mereka udah beli rumah dan lain-lain, gitu. Nah kalau misalnya ada duit lebih, nggak apa-apa untuk punya asuransi sakit kritis sebenarnya, gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga, paling utama adalah asuransi kesehatan deh, melindungi kamu pada saat kamu masih hidup dulu. Nah kalau tadi di Vox Pop sempat ada yang bilang, saya maunya nyiapin dana pensiun biar cukup sampai generasi kedua. Nah kalau udah ngomongin sampai generasi berikutnya itu namanya udah estate planning, warisan. Nah kalau misalnya memang Sobat Cuan juga mau menyiapkan estate planning yaitu warisan, maka siapkan juga asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya, karena itu asuransi jiwa, koreksi aku kalau salah, itu yang cair ketika kita meninggal dunia. Betul. Dan itu yang bisa diturunkan ke generasi-generasi Betul, itu ya. betul. Oke, nah tadi kan aku juga dengar kalau Olive di sini nyebut kunjungan ke panti jompo itu dalam bentuk kegiatan sosial. Tapi kalau misalkan pensiunannya memilih justru menyerahkan diri ke panti jompo, is it a mistake? Nggak masalah. Oke. Sekarang itu banyak banget panti jompo tuh yang eksklusif, per bulannya mahal, bahkan ada yang sampai Iya, puluhan iya. juta, dan kegiatannya itu banyak banget gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya Sobat Cuan ngerasa, oke saya punya nih income dari passive income atau dari bisnis yang misalnya saya udah bangun dari lama, sekarang bisnisnya udah berjalan by system atau autopilot, untuk menghabiskan waktu saya sama istri atau sama pasangan ya udah di panti jompo aja gitu. Karena nggak selamanya panti jompo itu seperti apa yang kita lihat di Betul, sinetron betul. ya, pemirsa. Jadi sebenarnya banyak yang eksklusif juga Banyak. ya. Jadi bukan sebuah masalah ya. ya yang ada lapangan golfnya aja ada. Nah, tuh pemirsa mungkin boleh dicoba. Tapi ya kalau misalkan bisa tinggal di rumah sendiri, it would be better sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi aku mau ngobrol juga tentang kan tadi kan ada simulasi itu ya, 1 tahun dikalikan 25 gitu. Tetapi penghasilan kita seiring berjalannya waktu tuh naik. Betul. Jadi hitungannya berubah lagi dong setiap tahunnya. Atau Iya. kita bikinnya per 1 tahun, per 1 tahun, per 1 tahun atau seperti apa? Oke, jadi gini, pentingnya kenapa kita mempunyai habit atau hidup di bawah kemampuan. Jadi ibaratnya walaupun penghasilan kita ikut naik, kita harus jaga nih. Lifestyle kita nggak boleh ikut naik. Betul. Ini sebenarnya ada catatannya tadi.
lifestyle-nya nggak boleh inflasi juga ya? Betul. Sebenarnya gini ya, kalau income kita naik udah pasti kan kualitas hidup juga naik. Tapi naiknya tuh tetap harus ada limitnya. Karena apa? Kalau kita makin gedein lifestyle-nya, maka kita memerlukan dana yang lebih besar lagi ketika pensiun nanti. Gitu. Makanya kalau sekarang kita masih minumnya kopinya Starling, ketika gaji kita naik, tetap aja minum Starling, memajukan UMKM pemirsa. Oke, aku mau masuk juga ke pertanyaan, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi dan inspirasi untuk mengejar tujuan hidup selama pensiun? Ya udah pasti ya, kalau udah di usia pensiun biasanya itu tujuannya kan udah berbagi ya. Karena aku pernah lihat gitu ya, Jack Ma itu dia berbicara by umur gitu. Apa yang harus kamu lakuin? Biasanya umur di 20-an awal itu adalah umur kamu tuh belajar ya. Misalnya aku kamu tahu. ngelamar kerja dan lain-lain 30 gitu ya. belajar lagi dari orang lain. Betul. Nah, ketika umurnya udah di era-era pensiun itu harusnya kamu udah transfer knowledge ke orang lain. Makanya dari awal aku encourage kalian, untuk kalian yang punya keterampilan itu untuk coaching. Atau cari misalnya anak-anak didik yang pengen kalian bantu gitu ya, supaya mereka bisa mewarisi lagi wisdom-wisdomnya kalian gitu. Aku sangat tersentuh. Terima kasih banyak Olivia Lewis atas segala tipsnya, baik dari segi finansial maupun dari segi psikologi ya. Nah, bagi Sobat Cuan yang baru bergabung nih, jangan khawatir karena Investsafe akan merangkum tips menjalani hidup produktif pasca pensiun. Langsung saja bersama dengan Olivia Lewis, Financial Expert CNBC Indonesia. Silakan Olive. Halo Sobat Cuan, ini dia tips cerdas menjalani masa pensiun agar bisa pensiun produktif dan bahagia. Yang pertama, pahami bahwa kehidupan ketika masa pensiun akan sangat berbeda dengan masa produktif. Di awal-awal hari pensiun, Sobat Cuan pasti masih akan merasakan fase kebebasan, menjalankan kegiatan sesuai hati tanpa harus menjalani rutinitas dan target yang ditentukan oleh tempat kerja. Hingga nantinya Sobat Cuan mulai merasakan atau memasuki fase kecemasan karena post power syndrome. Rasa kehilangan identitas, kehilangan networking, kehilangan tujuan. Ketika Sobat Cuan memasuki fase ini, sebaiknya jangan khawatir berlebihan ya. Ini adalah perasaan yang wajar kok karena masa transisi. Carilah kegiatan positif sehingga Sobat Cuan bisa menyalurkan energi dan pikiran Sobat Cuan. Misalnya dengan mengikuti kegiatan sosial, menulis, membuka usaha kecil-kecilan, bercocok tanam, atau bahkan menjadi pengajar lepas sesuai dengan keterampilan Sobat Cuan. Yang kedua, jagalah kesehatan fisik dengan tetap aktif melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam. Aktivitas fisik akan membantu menjaga kesehatan tubuh dan memberi energi yang dibutuhkan dalam menjalani hari-hari pensiun. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial. Tetap aktif dalam hubungan sosial, misalnya dengan bertemu teman, mengikuti seminar, bergabung dalam sebuah komunitas, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu menjaga kesehatan mental dan mengurangi resiko kesepian. Yang keempat, jalankan hobi yang mungkin selama ini tertunda karena sibuk bekerja, seperti bermain musik atau kegiatan lainnya. Mengikuti berbagai kompetisi juga tidak ada salahnya, agar Sobat Cuan bisa merasakan pencapaian dan kepuasan kembali dalam hidup. Yang kelima, jelajahi tempat baru dan budaya baru. Ini akan memberikan pengalaman berbeda untuk Sobat Cuan. Siapa tahu juga mendatangkan inspirasi baru dalam hidup. Yang keenam, jaga keuangan Sobat Cuan dengan bijak di masa pensiun. Tetap pertahankan gaya hidup sesuai dengan planning. Jangan tergoda dengan investasi, penanaman modal, atau peluang usaha yang memberikan janji return yang besar. Ingat, dana pensiun Anda adalah satu-satunya aset berharga Anda. Jadi jangan sampai Sobat Cuan kehilangan dana pensiun ini dan akhirnya malah membebani anak karena harus menanggung hidup Anda di usia pensiun nanti. Oke, bukankah anak kita juga punya mimpi yang hendak mereka capai? Yang terakhir nih, pesan dari aku, sebaiknya segala sesuatu yang berhubungan dengan finansial di masa pensiun dipersiapkan jauh hari. Seperti berapa dana yang dibutuhkan saat pensiun serta asuransi kesehatan. Karena sakit itu mahal ya Sobat Cuan.